Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuner. Apa kabarnya? Bersama saya Muhammad Yon Rinaldi. Kali ini telah bersama saya Bang Fadlan. Apa kabar, Bang? Sehat? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, Tribuner yang belum tahu, Bang Fadlan ini mengajar di UIN, khususnya di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PIAUD. Ya, Prodi Bang? PIAUD. Prodi PIAUD. Ya. Ngajar mata kuliah apa, Bang? Kalau mata kuliah yang saya ajar itu, kalau untuk semester ganjil tuh ya, Bang Yana, itu bahasa Inggris umum dan juga evaluasi pembelajaran. Tapi khusus AUD. Di semester 2 nih itu di semester genapnya tuh bahasa Inggris anak usia dini. Bahasa Inggris dan metode pengembangan bahasa. Nah, ini bahasa nih benar. Kita akan bahas tentang bahasa literasi khusus untuk anak usia dini di zaman digital ini ya, Bang. Ya, di era digital. Di era digital ya. Bang, bisa ceritain sedikit nggak, Bang, tentang literasi di daerah digital ini biar Tribuner tahu apa sih sebenarnya yang terjadi saat ini? Oke, baik. Terima kasih ya, Bang Yana. Ya, ngopi dulu nih, Bang. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya, mungkin tadi yang Bang Yon tanyakan tadi apa? Literasi di era digital ya. Iya. Mungkin saya akan menjelaskan apa sih literasi secara umum ya. Literasi itu apa? Dan istilahnya dampaknya di era digital itu seperti apa? Karena literasi ini adalah kemampuan setiap individu itu dalam memahami bacaan, tulisan, dan juga memecahkan masalah. Ya, itu literasi secara umum ya, literasi secara umum. Jadi literasi ini konsepnya lebih pada istilahnya bagaimana kita itu mendeskripsikan sebuah bacaan atau tulisan itu dengan narasi atau pikiran kita. Nah, saat ini kalau kita bicara tentang literasi itu di Indonesia ya, ini kan berhubungan dengan minat baca ya, berhubungan dengan minat baca. Jadi kemampuan minat baca anak-anak Indonesia itu sangat rendah. Iya. Sangat rendah ya. Sangat rendah ya. Itu kalau dibilang tuh dari UNESCO ya. Itu penelitian dari UNESCO. Dari UNESCO ya. Itu sangat rendah sekali, minat baca itu sangat rendah ya. Karena jarang sekali anak-anak itu yang sekarang ini untuk membudayakan dirinya untuk ke perpustakaan. Jadi sangat rendah sekali ya. Padahal gudangnya ilmu pengetahuan itu ya dalam membaca. Iya, betul. Ya, jadi jendelanya ilmu pengetahuan itu adalah dalam membaca, ya. Jadi kalau kita lihat tuh dalam dunia pendidikan, ya dunia pendidikan tuh literasi itu menjadi sebuah hal yang memang sangat penting sekali ya. Substansi literasi itu memang harus terus digali terus. Iya, itu literasi. Jadi memang saat ini literasi itu dalam bidang hal membaca itu sangat rendah sekali. Makanya tuh di setiap sekolah ya Bang Yona, itu sekarang ini sudah menggalakkan tentang budaya literasi. Ya, budaya literasi ya. Istilahnya di setiap pojok sekolah itu baik di SD, SMP, SMA maupun di universitas itu ada istilahnya majalah dinding, ataupun pojok-pojok literasi. Yang mana untuk menstimulasi peserta didik itu bisa rajin membaca. Minimal lewat iseng ngebaca gitu ya. Benar, iseng membaca ya. Seperti itu. Nah, jadi memang konteks literasi ini ya di tengah penurunan ya siswa atau peserta didik kita tuh dalam membaca itu sekarang udah digalakan ya setiap program-program literasi itu. Seperti itu. Bang, ini kan literasi itu sekarang kan orang banyak ke HP nih, Bang. Iya, benar. Gawai ya. Iya, gawai. Apakah metode-metode seperti yang Abang bilang tadi ada majalah dinding segala macam itu masih efektif, Bang? Apalagi tren sekarang kan? Iya. Gimana tuh? Nah ini ya kalau kita top ini tantangan era digital di era digital ya. Memang literasi di era digital ini seperti ya dua mata pisau ya istilahnya. Ada yang menguntungkan yang banyak, ada yang juga merugikan ya. Apalagi sekarang ini ya dampak dari kemajuan teknologi ya. Itu terkadang mereka itu salah menggunakan gawai tersebut ya. Karena kan kita kan banyak sekali kita bisa mengekspos buku-buku melalui e-book ya, buku elektronik. Ya, melalui gawai yang ya. Nah, sebenarnya kita bisa manfaatkan dengan hal-hal yang positif. Namun sekarang ini literasi ini gawai ini digunakan oleh sebagian kalangan tuh ya dalam hal-hal yang memang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Nah kalau untuk anak-anak sendiri, Bang, kita balikkan judul kita di anak PIAUD ya, Bang. Kondisi sekarang ini di mana anak-anak PAUD itu, usia PAUD itu kan lebih banyak ke gawai. Iya benar. Beda kalau zaman dulu itu palingan mereka kan ke komik ya. Komik ya. Atau misalnya cerita bergambar, Iya, kan benar. banyak gitu kan.
Nah, kalau sekarang kan mereka lebih ke gawai. Bagaimana Abang melihat fenomena ini? Nah, kalau memang lebih lihat fenomena ke gawai ya, sekarang ini mau mendiamkan anak aja tuh pakai HP kadang. Nah, kadang itu. Kadang mendiamkan anak aja tuh pakai HP ya. Ya. Ini nggak usah jauh-jauh ya. Saya juga kadang anak di rumah itu ya, kadang kalau dia nangis ya, anak umur 4 tahun itu kadang dikasih HP, ya, dikasih HP ya. Jadi dia lihat HP ya, diam ya. Nah, dikasih HP. Bahkan sekarang manfaatnya itu untuk bagi anak-anak usia dini ya. Ya, ini kalau kita bicara anak usia dini ya, 0 sampai 7 tahun ya. Jadi Mas Ian, anak usia dini adalah 0 sampai 7 tahun. 0 sampai 7 tahun. 7 tahun itu iya, itu dibilang itu apa masa golden age, masa keemasan. Masa keemasan. Ya, keemasan ya. Jadi memang masa-masa mereka itu memang otak itu masih mature ya, untuk menangkap sesuatu. Seperti itu. Nah, jadi tergantung pemanfaatannya lah ya. Kalau mereka digunakan untuk yang positif ya. Nah, sekarang ini harus ada high protection ya dari orang tua sendiri. Bagaimana untuk melindungi anak-anaknya dalam menggunakan gawai tersebut. Ya. Jadi makanya saya tadi ya seperti dua mata pisau ya. Dalam penggunaan gawai ini ya, ada yang positif, ada yang negatif. Ya, tergantung kita juga menggunakannya. Jadi kalau kita dengan high protection tadi ya, orang tua yang melindungi anaknya ya dengan penggunaan gawai ya, saya